Ia tidak takut kepada kabar celaka. Mari kita baca ayat firman Tuhan dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Dalam ayat 7 jelas dikatakan bahwa ketika datang kabar celaka, ia tidak takut. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia hidup dengan iman tiap-tiap hari. Itu sebabnya hatinya teguh dan ia memandang rendah para lawannya. Ia tidak membandingkan dirinya dengan kabar celaka yang datang tersebut, tetapi ia membandingkan Tuhan yang di pihaknya dengan kabar celaka itu. Dan tidak ada kabar celaka manapun yang dapat mengatasi kuasa Tuhan. Tuhan Yesus jauh lebih dahsyat dari semuanya itu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita semua tidak terlepas dari masalah, bencana, tantangan, penyakit, dan berbagai kabar celaka lainnya. Ingatlah, Tuhan Yesus yang jauh lebih besar dari semuanya itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita dapat menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan Yesus. Ada banyak kabar celaka di dalam hidup ini. Mulai dari hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang mengancam hidup kita. Misalnya kita mendapat kabar mobil kita yang rusak, memerlukan biaya perbaikannya yang sangat mahal. Atau cek rutin tahunan kita ke dokter, ternyata membawa kabar bahwa kita menderita penyakit yang mengancam nyawa kita. Atau berita bahwa kita termasuk salah satu yang ikut di PHK dari perusahaan tempat kita bekerja. Atau anak kita pulang ke rumah membawa kabar yang mengejutkan. Semua ini adalah kabar celaka yang tidak kita harapkan terjadi kepada kita. Namun pada kenyataannya, semua kita tidak terhindar dari kabar celaka yang tidak menyenangkan tersebut. Ketika kabar celaka datang, semua kita memiliki pilihan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau justru menjauhkan diri dari Tuhan dan berusaha dengan kekuatan diri kita sendiri saja. Kiranya kita semua memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat menolong kita menghadapi semua kabar celaka yang tidak kita harapkan dalam hidup ini. Karena bagi Tuhan tidak ada kabar celaka yang mengejutkannya. Tuhan tidak terkejut oleh apapun. Karena Ia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan karena Ia adalah Tuhan yang Maha Tahu, maka Tuhan sanggup memberikan hikmat-Nya dan kebijaksanaannya kepada kita dalam menghadapi semua kabar celaka yang datang dalam hidup kita. Yesaya 46 ayat 9 sampai 10 berkata, "Ingatlah
hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Tuhan yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Tuhan yang memegang kendali atas semuanya. Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang hendak dilakukan oleh Tuhan. Dalam Mazmur 139 ayat 16 dituliskan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi Tuhan sudah tahu akan hari-hari kita semuanya. Tuhan kita sungguh dahsyat. Dia maha hadir, Dia maha kuasa, dan Dia maha tahu. Maka kita dapat berharap kepada Tuhan dan bersandar penuh kepadanya di saat kita menerima kabar celaka yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan kita. Keluaran 15 ayat 26b berkata, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dan Mazmur 103 ayat 3 berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Juga 1 Petrus 2:24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuhan Yesus juga adalah Jehovah Jireh yang menyediakan segala keperluan kita. Dengan kasih-Nya yang besar, Tuhan memberikan kepada kita anak-anak-Nya apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan panggilan-Nya dalam hidup kita. Kita mengingat bagaimana Tuhan memberikan seorang anak kepada Abraham. Tuhan memberikan seorang istri kepada Ishak. Tuhan memberikan tempat di istana bagi Yusuf untuk menjadi pemimpin di sana yang kelak memelihara umat Tuhan, yakni Israel dan keturunannya. Tuhan memberikan mana dari sorga bagi makanan bangsa Israel selama mereka di padang gurun. Tuhan memberikan anak bagi Hana yang mandul. Tuhan memberikan gua bagi Daud saat dia perlu bersembunyi dari Saul yang mengejarnya. Tuhan memberikan hikmat bagi Salomo. Tuhan memberikan daging yang dibawa oleh Gagak bagi Elia. Dan masih banyak lagi pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan, dan kuasa Tuhan yang dinyatakan bagi anak-anak-Nya di sepanjang kisah Alkitab. Hal ini juga dapat dijadikan bagi kita bila kita benar-benar hidup takut akan Tuhan. Ini berarti kita suka akan firman Tuhan dan suka melakukan firman Tuhan. Dengan kata lain, hidup kita berakar di dalam Tuhan. Kolose 2 ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saat kita berakar dalam Tuhan, kabar celaka tidak membuat kita menjadi sangat tertekan lalu menyerah. Benarlah bahwa kabar celaka dapat mempengaruhi emosi kita, di mana kita dapat merasa sedih, bingung, bahkan takut saat ada kabar celaka. Namun bila kita berakar dalam Tuhan, kita akan ingat untuk tidak sedih, bingung, atau takut terus-menerus sampai melupakan Tuhan.
Justru kita ingat untuk selalu kembali kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dalam Mazmur 112 ayat 1 di atas dikatakan bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi marilah kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Banyak orang berpikir bahwa hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang menderita karena tidak boleh berbuat dosa ini dan itu. Itu adalah tipu daya setan. Justru hidup di dalam dosa dan berkompromi dengan kejahatan adalah hidup yang menderita. Dan hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang berbahagia. Marilah kita bertobat dari semua dosa yang selama ini mengikat kita. Marilah kita pilih hidup kudus, hidup takut akan Tuhan setiap hari. Walaupun tentu tidak ada kita yang sempurna dalam hal ini, dan pasti kita semua masih saja akan berbuat kesalahan atau membuat keputusan yang salah dan masih melakukan berbagai dosa, tetapi biarlah hati kita tidak mau dengan sengaja berbuat dosa atau sengaja tidak mau bertobat dan mau terus melakukan kejahatan. Biarlah hati kita mengasihi Tuhan, mau mematuhi Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan. Dari ayat-ayat Mazmur 112 di atas, kita tahu bahwa bagi orang yang takut akan Tuhan, bukan hanya dia yang berbahagia, namun keturunannya juga perkasa dan diberkati. Dan ketika datang gelap, maka akan terbit terang baginya. Ada jalan keluar baginya. Tuhan membuka jalan saat tiada jalan. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Walaupun mengalami gelap, terang akan terbit baginya di saat yang tepat. Namun kita juga harus mengingat bahwa orang yang takut akan Tuhan berarti ia juga adalah orang yang adil, orang yang mengasihi, orang yang menaruh belas kasihan. Lalu Tuhan yang memberi kemujuran atau keberuntungan kepadanya. Kemujuran bukan sesuatu yang dapat diusahakan manusia, tetapi Tuhan sendiri yang memberikannya. Tuhan juga menjanjikan bahwa orang tersebut tidak akan goyah, melainkan akan diingat selama-lamanya. Ini dapat berarti bahwa walaupun ia sudah meninggalkan dunia ini, pengaruhnya yang baik kepada keturunan atau generasi berikutnya tetap ada dan tetap bertahan. Jadi marilah kita bertumbuh menjadi orang yang adil, yang mengasihi, dan selalu menaruh belas kasihan kepada orang lain. Itu sebabnya orang yang takut akan Tuhan akan tetap dapat memberkati orang lain. Walau sudah mengalami kabar celaka, pada akhirnya ia tetap menang. Berapa lama pun waktunya itu. Bahkan dalam Mazmur 112 ayat 9 dikatakan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Dan tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Hal ini sungguh luar biasa. Seharusnya kabar celaka yang datang kepadanya akan menghancurkannya. Namun justru kelak kabar celaka itu membawa kemuliaan baginya. Benarlah firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 yang mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Mazmur 112 ayat 10 di atas berkata, orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Jadi ketika orang yang takut akan Tuhan mendengar kabar celaka, bahkan mengalami kabar celaka, maka akhirnya orang-orang di sekitarnya menyaksikan bagaimana Tuhan menolong dan memeliharanya sebagai orang benar. Lalu seharusnya mereka bertobat. Namun sayangnya yang terjadi justru sebaliknya. Mereka tetap menjadi orang fasik yang iri hati, mengeraskan hati, dan tidak mau bertobat. Janganlah ada di antara kita memilih menjadi seperti orang fasik ini. Janganlah pula ada kita yang menjadi lemah atau berhenti di tengah jalan dalam mengikut Tuhan oleh karena menerima dan mengalami kabar celaka. Kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu lebih dari cukup. Kita dapat menghadapi semuanya dan kemudian melewati semuanya itu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita selalu mengingat bahwa hidup kita di dunia ini adalah untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali menjemput kita, anak-anaknya. Jadi kita berketetapan hati untuk tetap setia hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan. Amsal 14 ayat 26-27 berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kita tidak takut kepada kabar celaka. Kita hadapi semuanya bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tahu janji Tuhan bagi kita, ya dan amin, dan pasti digenapi Tuhan dan indah pada waktunya.